Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari, membahas mengenai game teori. Jadi game teori ini merupakan salah satu teknik ya, metode dalam operasional. Oke, ada dua file ya yang sudah saya share kemarin di grup. Pertama ke konsep ya. Nah, file yang kedua ini berisikan modul begitu. Jadi ada teori materinya, perhitungan mendapatkan game teorinya, juga ada alat ya dengan menggunakan software POM-GM untuk menyelesaikan game teori. Saya langsung saja kepada file yang kedua ya, modulnya di sini game teori. Oke, baik. Mungkin dari awal dulu ya pengertian game teori ini terkait dengan pembuatan keputusan ya, antara apabila ada dua pihak atau dua kelompok yang sedang ada konflik atau persaingan bisnis. Jadi lebih kepada bisnis begitu ya, yang banyak dipakai di industri. Oke, game teori ini pendekatannya menggunakan matematika ya, matematis. Jadi merumuskan situasi persaingan konflik ya dengan menggunakan beberapa strategi begitu antara dua kelompok. Ya. Oke. Nah, tujuan dari game teori di sini ingin menganalisis proses pengambilan keputusan ya, dari konflik persaingan ya antara dua pemain atau lebih. Itu tujuannya. Jadi untuk menganalisis proses pengambilan keputusan mana yang paling baik begitu, yang paling optimal dan yang paling optimal begitu. Nah, optimal itu berarti ada yang maksimal, ada yang minimal. Nah, langkah pertama, ya ini pertama tentunya kita harus mengetahui pemainnya itu siapa atau apa pemainnya. Ya. Kemudian strategi yang digunakan oleh masing-masing pemain itu apa strateginya. Ya. Kemudian selanjutnya kita memahami mengenai jenis strategi dalam uh, game teori ini. Ada dua kelompok ya. Pertama sifatnya adalah murni, yakni pure strategi, di mana pemainnya menggunakan strategi yang cuma tunggal satu. Strateginya. Nah, yang kedua mix strategi. Ini strateginya bisa didapatkan lebih dari satu. Nah, kalau pure strategi atau strategi tunggal, ini nanti ada istilahnya saddle point. Jadi apabila pure strategi ini strategi hasil dari perhitungan game teori itu mendapatkan saddle point, maka itu adalah tanda bahwa menggunakan pure strategi. Jadi saddle point ini adalah apa? Titik keseimbangan ya, antara dua pemainnya. Gitu. Jadi ada suatu nilai yang sama, titik keseimbangan antara dua pemain itu. Kalau itu didapatkan, ya, maka strategi yang digunakan dalam permainan itu namanya pure strategi. Apabila tidak didapatkan, ya saddle point, jadi titik keseimbangan antara dua pemain, maka disebut dengan mix strategi. Jadi ini konsepnya ya. Jadi konsepnya seperti itu. Baik, untuk memahami apa atau permainan apa yang bisa untuk menggunakan game teori. Yang namanya game di sini kan ada konflik, ada persaingan versus begitu. Seperti permainan-permainan ya, sepak bola, catur, korporasi, politik begitu. Tetapi yang non game contohnya misalnya penulis buku dengan pembaca. Ini bukan suatu game ya, bukan suatu game. Terus apa maskapai penerbangan dengan penumpang itu bukan suatu game.
Jadi tidak bisa ya menggunakan game teori. Yang menggunakan game teori ini adalah yang sifatnya ada versus, ada persaingan antara dua pemain atau lebih ya. Jadi tadi sudah sekilas singkatnya di sini di dalam game teori itu pertama ada namanya pemain ya, jumlah pemainnya berapa. Kemudian nilai ganjaran payoff, ya begitu. Strategi permainannya berapa. Terus nanti nilai ganjaran atau payoff di sini dibuat matrik ya, dibuat matrik permainan namanya ya, matrik permainan yang berisikan ganjaran atau payoffnya. Ya, setelah dihitung nanti akan didapatkan saddle point atau titik pelana. Kalau itu nanti pure strategi. Kalau misalnya ingin menggunakan pure strategi, kalau strategi ya berarti nanti tidak ada titik pelananya. Ya. Contohnya ini ya. Jadi jumlah pemain bisa kita tentukan gitu kan. Nah, kemudian ganjaran atau payoff ini adalah nilai. Jadi ganjaran di dalam teori game teori itu ada dua macam ya kategori ganjaran payoff ini. Pertama adalah zero sum game, artinya begini, jumlah nilai dari dua pemain tersebut itu kalau di total adalah 0. Kalau kebalikannya non zero sum game berarti apabila dijumlah antara dua pemain tersebut nilainya tidak 0. Itu eh, apa jenis ya. Jadi ada dua macam ini. Nanti berarti ada yang sifatnya zero sum game, nilai yang dijumlahkan antara dua pemain itu 0, maka menggunakan zero sum game. Dan sebaliknya. Saya pikir mungkin ini konsep yang ada di dalam game teori ya. Nah, pada umumnya game teori di sini menggunakan zero sum game ini pada umumnya. Nah, artinya kalau dijumlahkan sama dengan 0 namanya sistem tertutup. Sistem tertutup. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi kalau zero sum game, jadi nilai dari dua pemain itu kalau dijumlahkan 0. Misalnya kita buat matriks seperti ini ya. Matriks, ini matriks ya. Nah, maka disebut juga tadi bilang matrik ganjaran atau matrik payoff. Nah, di sini pemain A itu ada dua strategi, diskon dan sampel gratis. Pemain B memiliki tiga strategi, perbaikan mutu, perluasan distribusi, promosi gencar. Nah, nilai ganjaran di sini atau payoff-nya di sini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari, kalau dalam hal ini adalah hasil survei pasar, begitu, pangsa pasarnya, ya, pangsa pasarnya. Nah, untuk zero sum game, misalnya untuk strategi diskon pemain A itu adalah 8%. Nah, maka pemain B di situ minus 8%. Nah, di sini menunjukkan bahwa totalnya adalah 0, adalah 0 untuk setiap strategi masing-masing pemain. Ya. Lagi diskon, strategi diskon dari pemain A dengan strategi perluasan distribusi dengan pemain B itu 4. Nah, yang di depan posisi baris di sini kalau dia adalah positif maka dia yang menang. Maksudnya posisi angkanya tersebut adalah keuntungan. Gitu. Nah, untuk yang kolom di sini posisi minus berarti dia kerugian. Jadi kita fiskan bahwa di dalam baris ya untuk urusan game itu bisa kita tuliskan satu. Jadi matriknya tidak B ya, tidak dua, tapi cukup dengan satu saja. Nah, misalnya ini 8%. 8% di sini adalah
plus keuntungan untuk pemain A baris ya, dengan menggunakan strategi diskon. Nah, dan untuk pemain B itu kerugian 8% dengan menggunakan strategi perbaikan mutu ya. Jadi kalau misalnya di sini ditulis plus ya, ini kita bentuk matrik untuk matrik ganjaran ya atau payoff ya. Apabila dia ditulis positif, artinya dia ini kan plus ya, keuntungan untuk pemain baris ya begitu, dan kerugian untuk pemain kolom sebesar nilai ganjarannya di sini atau payoff-nya di sini ya, begitu. Jadi istilahnya seperti itu ya, ini konsep dari game teori, nilai yang ada di dalam matrik ganjaran. Ini matrik ganjaran. Contoh di sini menyebutkan matrik ganjaran untuk jumlah pemainnya ada 2. Untuk pemain A ada 2 strategi, untuk pemain B ada 3 strategi. Ya, ini sudah saya sebutkan. Berarti strategi permainan di sini jumlahnya dari baris dan kolom ada berapa? Berarti di sini 2, di sini 3 ya. Nah, ini kalau istilahnya M kali N ya. M-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Oke. Nah, matrik permainan tadi seperti ini ya. Matrik permainan itu. Matrik permainannya seperti ini tadi. Dibuat seperti ini. Kemudian titik pelana atau saddle point. Di sini titik pelana saddle point. Nah, kita nanti dihitung ya. Nanti akan didapatkan suatu nilai titik keseimbangan ya antara baris dan kolom pada strategi tertentu. Karena pada baris ini kan ada 2 strategi contohnya ya. Pada kolom ada 3 strategi. Ini contohnya begitu. Berarti nanti ada titik saddle point yang mana antara suatu baris, suatu strategi dengan kolom suatu strategi itu sama nilainya. Maka akan didapatkan suatu nilai saddle point. Nanti kita hitung ya. Contohnya supaya lebih jelas. Nah, saddle point di sini adalah strategi yang optimum, artinya yang paling optimum ya, untuk pemain pada baris dan kolom. Nah, ini kalau penggunaannya ada di berbagai bidang ya. Contoh ya, misalnya kita buat contoh. Nah, di sini ada 2 pemain, yakni perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A menggunakan strategi ada 2 macam, yakni harga murah dan harga mahal. S1 dan S2. Perusahaan B menggunakan 3 strategi, harga murah, sedang, sama mahal. Jadi produk yang dijual itu memiliki segmen harga tertentu. Untuk B ada 3, murah, sedang, sama mahal. Untuk A murah dan mahal. Nah, kemudian nilai payoff atau ganjarannya yang ini ya, nilai payoff. Di sini kenapa kita dapat angka ini? Ini berdasarkan hasil survei pangsa pasar ya. Jadi tentunya kita harus melakukan identifikasi begitu ya. Sebagai contoh di sini bahwa apabila perusahaan A dengan strategi harga murah versus perusahaan B dengan strategi harga murah, nilainya 1. Nah, 1 di sini positif. Artinya apa? Kalau positif mengatakan bahwa keuntungan adalah punyanya pemain baris, berarti pemain A. Dan kerugian adalah punyanya pemain kolom. Nah, artinya kerugiannya 1. Untuk B, keuntungannya 1 untuk A. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini nilai payoff ganjarannya adalah -1, ya, -1, maka ya kebalikannya, -1 di sini adalah kerugian untuk A dan keuntungan untuk B 1. Kalau itu dia nilainya -1 ya. Karena di sini dinilai positif
adalah, maka dia punyanya yang baris yang untung, yang kolom adalah rugi. Oke, harapannya bisa dipahami ya, membaca nilai ganjaran atau payoff pada matrik permainan, matrik game. Langkah pertama sebenarnya mudah ya, sederhana kok ini konsepnya. Langkah pertama kita menggunakan istilah max min, jadi maksimum minimum pada baris ya. Kita lihat pada baris. Pada baris ya, ini perusahaan A dengan strategi 1 dulu. Pertama kita cari yang paling minimum di sini pada baris ya, nilai yang paling minimum. Nah, adalah 1. Nah, maka kita tulis 1 di sini. Kemudian pada strategi yang kedua, yang paling minimum 4. Kita tulis 4. Oke. Nah, di sini setelah kita pilih yang minimum, maka kita kemudian pilih lagi yang maksimum. Nah, ini. Jadi di antara dua pilihan di sini, maka kita pilih yang maksimum. Ya, maka disebut max min. Artinya minimal dulu baru maksimum yang diambil atau dipilih. Ya, max min. Artinya 4 di sini adalah nilai yang paling optimal untuk A, perusahaan A. Begitu. Ya, ini konsep untuk baris ya, baris. Bagaimana untuk yang kolom? Coba kita cek ya, yang kolom ya. Kita lihat yang kolom. Nah, untuk yang kolom itu strateginya adalah caranya minimax. Artinya kita cari yang max dulu. Kolom ya. Di sini yang max 8. Tulis 8. Kalau yang ini, yang strategi yang kedua maksimal 9. Ya. Kemudian strategi yang ketiga maksimal 4. Nah, kemudian setelah maksimal semua di sini, kita pilih yang minimal, min ya, minimal 4. Nah, di sini 4. Artinya apa? Hasil dari perhitungan maksimin sama minimax ini nilainya sama. Coba lihat di sini nilainya sama. Nah, kalau sama di sini berarti ada titik pelana ya, titik pelana. Artinya ada saddle point ya. Pelana. Titik pelana. Saddle point. Nah, ini adalah hasil yang optimal, hasil yang optimal. Pemain baris dan pemain kolom memiliki strategi yang sama, yaitu nilainya 4. Nilainya 4. Kenapa kok nilai yang sama itu adalah yang optimal? Karena tentunya kedua perusahaan atau kedua pemain di sini tadi kan dasarnya kedua perusahaan di sini, kedua pemain adalah punya logika yang sama. Artinya dia sama-sama memiliki strategi, memiliki cara ya. Jadi itu asumsi dasar yang menjadi acuan kenapa titik pelana atau saddle point itu menjadi optimal. Artinya yang menjadi pilihan optimal untuk keduanya, untuk kedua pemain. Nah, artinya apa? Di sini berarti nilai 4. 4 itu pada apa? Pada di sini nilai 4 itu. Pada sel di sini. Sel di sini adalah punyanya perusahaan A dengan strategi mahal S2 dan punyanya perusahaan B dengan strategi harga mahal S3 di sini. 4 di sini. Artinya apa? Di sini kalau misalnya menerapkan strategi yang paling optimal adalah perusahaan A itu strategi yang S2 di sini. Nah, perusahaan B yang S3 di sini. Gitu. Artinya apa? Artinya perusahaan A itu akan mendapatkan untung 4 dan perusahaan B itu ruginya cuma 4. Cuma 4. Nah, ini kalau strategi tunggal atau pure ya, atau pure
strategi. Nah, ini ya kesimpulannya, strategi terbaik di perusahaan A adalah strategi yang kedua dengan nilai 4. Kemudian strategi untuk B dengan strategi yang ketiga dengan kerugiannya sebesar 4. Itu kalau pure ya, artinya apa? Kalau kita menggunakan solusi tunggal begitu. Ya, pada suatu kasus tertentu atau beda kasus begitu ya, beda kasus. Ini misalnya pada perusahaannya sama, tetapi ada tambahan strategi lainnya. Pada perusahaan A itu ada strategi baru, yakni strategi harga sedang. Ya, kita lihat di sini ya. Kalau dari nilainya menjadi berbeda. Jadi di sini nilai ganjaran atau payoff-nya juga berbeda ya. Nah, ini contoh untuk yang strategi mix campuran. Nah, kita hitung ya, kita hitung. Pertama, langkah pertama adalah maksimin. Ingat ya, maksimin. Artinya setiap baris di sini kita cek mana yang paling minimum ya. Untuk strategi S1 2, strategi harga sedang S2 yang paling minimum di sini minus 1. Untuk S3 1. Nah, kemudian kita pilih yang paling maksimum dari yang minimum ini adalah 2. Ini untuk yang perusahaan A atau baris ya. Kolom sekarang. Nah, kolom kita lihat strateginya adalah minimax. Jadi kita pilih yang maksimum 6 ya. Di sini baris kolom ke-1, kolom kedua maksimumnya 5, kolom ketiga maksimumnya 9. Setelah maksimum di sini kita pilih yang minimum. Nah, 5 ya. 5. Ini. Nah, kita lihat di sini nilainya berbeda. Artinya di sini tidak ada titik pelana atau keseimbangan atau saddle point. Jadi pada kasus ini untuk langkah pertama ya itu tidak ada titik keseimbangan ya. Ya, karena belum ada nilai optimal atau titik pelana, maka langkah kedua dilakukan. Langkah kedua dilakukan. Nah, caranya adalah pertama pada strategi terburuk atau paling jelek untuk perusahaan baris ya. A berarti kan di sini yang menimbulkan kerugian paling tinggi itu dihilangkan. Untuk pemain B atau kolom juga sama. Strategi yang paling buruk ya menimbulkan kerugian paling besar dihilangkan. Contohnya ini ya. Perusahaan A yang paling buruk kan ini ya. Ini ya, ini dihilangkan. Untuk perusahaan B yang paling besar. B ini tadi kan posisi minus dari sini. Ini menghasilkan minus yang paling besar. Ini dihilangkan. Artinya yang dihilangkan untuk perusahaan B adalah strategi S3 mahal ya. Untuk perusahaan A yang dihilangkan adalah strategi sedang. Ini dihilangkan. Jadi ini dihilangkan, ini dihilangkan. Jadi tinggal angka 2561 di sini ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung seperti semula ya. Kita hitung seperti semula tetapi tahapannya bukan semula ya, bukan seperti semula, tapi kita hitung selanjutnya adalah nilai probabilitas. Kemungkinan kedua strategi di sini untuk masing-masing pemain ya berapa nilainya ya. Nah, perusahaan A pertama yang baris. Nah, di sini eh, kemungkinan berhasil atau untung ya untuk menggunakan strategi S1 adalah sebesar P. Kita kasih notasi. Jadi kita hitung probabilitas ya, probabilitas. Jadi kita kasih notasi di sini untuk strategi pertama di sini ya itu P. Otomatis total keduanya karena apa? Karena kita itu menganut probabilitas berarti 1 ya, totalnya adalah 1. Maka untuk yang strategi selanjutnya adalah 1 minus P. Yang ketiga itu nilainya 1 minus P. Oke, nah begitu juga
untuk pemain kolom B ya. Nah, misalnya probabilitas untuk strategi 1 itu adalah I. Maka untuk probabilitas strategi yang kedua adalah 1 minus I. Totalnya adalah 1. Oke, baik. Kemudian sehingga kita kasih notasi seperti ini. Ini mempermudah ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Berapa nilai P-nya? Ini kan dengan cara substitusi ya, substitusi ya. Untuk perusahaan A, sebagai contoh misalnya strategi A direspon B dengan strategi 1. Berarti perusahaan A di sini mengeluarkan strategi kemudian direspon B dengan strategi 1. Artinya apa? Kita bisa membuat persamaan menjadi yakni 2 P ya. Berarti terus 6 kali 1 minus P. Kan begitu. 6 kali 1 minus P. Kita uraikan sehingga didapatkan persamaannya ini. Nah, ini kalau direspon oleh S1, strategi 1 perusahaan B. Kalau direspon strategi 2 perusahaan B, berarti kan ini 5P dikali 1 ditambah 1 kali 1 minus P. Sehingga didapatkan persamaannya ini. Oke, nah kemudian digabung. Jadi digabung. Kenapa digabung? Karena ini adalah punyanya P, punyanya perusahaan A. Ya, probabilitas untuk perusahaan A. Nah, ya, probabilitas untuk perusahaan A. Maka dibuat sama dengan karena imbang. Di sini kan adalah persamaan imbang. Jadi 6 minus P sama dengan 1 plus 4P. Sehingga ketemu P-nya sama dengan probabilitasnya untuk ini. Jadi kita menghitung probabilitas. Jadi probabilitas untuk perusahaan A begitu ya. Jadi probabilitas untuk perusahaan A itu 5/8 atau 0,625. Artinya menggunakan strategi 1 itu probabilitasnya sekian 0,625 ya. Artinya kalau menggunakan probabilitas strategi ini S3 di sini berarti 1 minus P. Minus P. Jadi kita tahu jumlah nilai probabilitas atau nilai kemungkinan perusahaan A menggunakan strategi harga murah itu berapa probabilitasnya. Menggunakan strategi yang mahal itu berapa probabilitasnya. Begitu. Apabila direspon oleh ini perusahaan B. Jadi kita dapatkan informasi ini. Informasi yang paling penting di sini. Memberikan masukan begitu. Ya. Oke, kemudian nilai probabilitas ini kita masukkan ke persamaan ini. Ke persamaan ya kan? Ke persamaan 2P plus jadi persamaan awalnya kan. Jadi apabila direspon oleh strategi 1 ya. Terus kemudian apabila direspon oleh strategi 2 perusahaan B. Oke, nah, ternyata didapatkan nilainya sekian. Oke ya. Untuk perusahaan A ya. Perusahaan A itu dari perhitungan yang di awal yang pertama tadi masih ingat nilainya itu 2 ya. Nilainya itu kalau solusi tunggal nilainya 2 keuntungannya. Tapi dengan menggunakan mix ya, strategi campuran berarti ini ya, ada 2 kan lebih dari 1. Nah, itu akan menghasilkan keuntungan 3,5. Artinya apa? Ada peningkatan 1,5 yang semula cuma 2 ya. Cuma 2. Artinya apa? Dengan menggunakan strategi mix campuran. Nah, di sini strateginya berarti S1 dan S2, S3 ya, sorry. S3.
strategi murah dan strategi mahal. Begitu strateginya ya. Untuk perusahaan A itu akan menghasilkan suatu nilai yang lebih, yakni bertambah 1,5, yang semula 2 menjadi 3,5. Ini untuk perusahaan A. Bagaimana untuk perusahaan B? Nah, perusahaan B kita cek sama ya, sebenarnya sama. Perusahaan B berarti direspon oleh A dengan strategi 1. Artinya dengan strategi 1 ya, kita ada lewat sini. Dengan strategi 1. Oke, perusahaan B ini ya. Ini B ini ya. Direspon perusahaan A dengan strategi 1. Berarti kan kita masukkan di sini ya, ini ya. 2Q 5 kali 1 minus Q ya. Nah, kemudian juga perusahaan B direspon dengan strategi A pada S3 ya. Berarti ya 6Q ya. 6Q ditambah 1 kali 1 minus Q. Ini ya. Oke, hasilnya ini. Nah, kita buat persamaan sehingga didapatkan nilai Q-nya ini. Nilai Q-nya setengah. 1 minus Q-nya berarti setengah. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan atas ini. 2Q nya setengah. 3,5 juga nilainya. Nah, persamaan 1 ini apa ya? Persamaan strategi dari B apabila direspon oleh strategi A dengan strategi 1. Ya kan? Persamaan kedua di sini berarti strategi dari perusahaan B direspon perusahaan A dengan strategi yang kedua. Maksudnya yang ini ya. Yang kedua itu yang ini ya. S3 di sini. Nah, itu nilainya nilainya 3,5. Nah, di sini sama, gitu kan, sama. Yang baru juga ini sama. Nah, ini menunjukkan suatu titik pelana, titik saddle. Berarti adalah nilai yang optimal. Gitu. Nilai optimal untuk kedua belah pihak ya. Kenapa? Karena tadi asumsinya game teori itu kedua pihak atau dua pemain itu adalah sama-sama memiliki strategi, memiliki logika yang baik. Jadi titik pelana atau titik keseimbangan, angka keseimbangan itu menjadi yang optimal. Ya, ya kan di sini. Nah, ini karena perusahaan B pada kolom ya, nilainya 3,5. Artinya apa? Dia mendapatkan kerugian yang minimum sebesar 3,5. Nah, apabila dibandingkan dengan langkah yang pertama tadi, di mana langkah yang pertama tadi, ini ya, langkah yang pertama tadi, ini langkah yang pertama ya. Nah, itu nilai minimumnya kan 5. Nah, dengan melakukan strategi campuran yang menghilangkan yang paling buruk tadi ya. Nah, ternyata untuk perusahaan B kerugiannya itu bisa berkurang dengan nilai 3,5. Artinya ada penurunan ya, ada penurunan kerugian sebesar 1,5 gitu. Dari 5 menuju 3. Dari 5 menuju 3. Ya kan? Nah, pada contoh ini kesimpulannya bahwa saddle point ini adalah nilainya 3,5. Memberi peningkatan pada perusahaan A, yakni perusahaan baris tadi, yang baris ya, posisi baris, dan penurunan kerugian pada perusahaan B, posisi kolom ya, sebesar 1,5. Nah, kalau interpretasi lebih lanjut, ya, strategi campurannya, ya, campuran berarti strateginya kan tidak tunggal atau tidak satu. Untuk perusahaan A adalah strategi harga murah S1 dan strategi harga mahal, ada dua tadi ya. Ada dua ya. Nah, itu akan meningkatkan keuntungan yang semula 2 menjadi 3,5. Nah, kemudian
Untuk perusahaan B juga begitu, strategi campurannya adalah menggunakan strategi harga murah S1 dan strategi harga sedang yang akan menurunkan kerugian dari semula 5 menjadi 3,5 gitu. Nah, ini suatu inputan, suatu masukan untuk pengambilan keputusan. Jadi keputusan ya, keputusan keputusan perusahaan sifatnya strategis gitu. Artinya di sini ditimbang sifat strategis. Strategisnya kan begini. Strategisnya strategi campuran perusahaan A membuat produk harga murah, membuat produk harga sedang untuk perusahaan B. Ini pilihan yang paling optimal untuk B. Karena versus dia itu lawannya ada perusahaan A. Kalau dari nilai matrik ganjaran atau payoff-nya di sini menunjukkan bahwa memang perusahaan A di sini yang baris ya, dia itu lebih superior, lebih bagus daripada perusahaan B. Nah, apabila diversuskan keduanya di sini, maka supaya tidak terlalu rugi banyak gitu. Perusahaan B menggunakan strategi campuran yakni harga murah dan harga sedang ya. Nah, gitu. Kemudian perusahaan A sebaliknya ya, dia menggunakan strategi campuran harga murah dan harga mahal gitu. Supaya untungnya bisa bertambah gitu. Nah, dibandingkan yang semula dengan strategi pure ya, strategi tunggal. Nah, dan ini strategi tunggalnya tidak ditemukan sebenarnya. Kenapa? Karena belum ada titik pelana, titik keseimbangan antara baris dan kolom di sini mana yang dipilih sama ya. Maka dilakukan langkah yang kedua dan seterusnya sehingga didapatkan titik pelana atau saddle point 3,5 sama ini. Dan kesimpulannya tadi yang menurut saya penting adalah strategi campurannya adalah ini dengan ini untuk perusahaan A. Untuk perusahaan B antara ini dengan ini. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, sebagai contoh lagi, ini hampir sama ya sebenarnya ya. Jadi ini perusahaan es krim nama ya, Yesi sama Ulik. Strategi penjualannya menggunakan motor sama sepeda. Misalnya begitu. Itu untuk Yesi ya. Sama ya. Ulik juga. Maka ini matrik ganjarannya atau payoff-nya. Kita lihat di sini untuk perusahaannya Yesi itu versus Ulik ya. Kalau menggunakan motor dia positif ya. Dia positif artinya menang. Nah, kalau dia menggunakan sepeda, perusahaan Yesi ini rugi 2 ya. Perusahaannya Ulik untung 2. Artinya lebih menang 2. Itu minus ya. Perhitungannya sama ya, perhitungannya sama. Kita cek di sini dengan maksimin ya. Artinya apa? Pertama, pada baris di sini motor ya. Itu dipilih yang minimum dulu 4. Untuk yang baris yang kedua sepeda minimumnya minus 2. Setelah itu kita pilih mana yang maksimum antara 4 dan minus 2 adalah 4. Oke, 4 ya. Oke, kemudian untuk kolom. Nah, kolom kita pilih caranya minimax dibalik ya. Jadi maksimum dulu. Nah, maksimum dulu 4. Kemudian sini 6. Nah, setelah itu kita pilih yang paling kecil antara 4 dan 6 adalah ini. Ini sama berarti kan. Ini 4, di sini 4 sama. Nah, di sini adalah namanya saddle point atau titik pelana. Titik pelana. Nah, titik pelana. Berarti di sini sudah ada hasil yang maksimum. Begitu. Artinya apa? Pada dua permainan atau dua pemain di sini ya, strategi yang digunakan di sini adalah untuk Yesi itu menggunakan strategi motor. Strategi motor. Untuk Uli ini menggunakan strategi motor juga di sini ya. Begitu. Gitu ya. Nah, untuk Uli ini
akan rugi, artinya kerugiannya itu 4. Kalau ya sih di sini keuntungannya 4 ya. Kemudian ini juga ada hampir sama ya di sini ya. Jadi harapannya sama, sama ya ini. Silakan dicoba dipahami sama ini pedagang bakso ya. Dia menggunakan strategi membuka toko atau keliling. Untuk bakso pun membuka toko atau keliling. Nilai yang penting diketahui di sini adalah nilai ini ganjaran payoff-nya ini. Ya, ini berarti kan perlu dikaji lebih dalam dengan melakukan survei atau apa berdasarkan pangsa pasar begitu. Oke, bagaimana selanjutnya kalau misalnya kita gunakan POM-QM ya sebagai contoh ya, misalnya POM-QM. Ini gampang ya POM-QM. Buka POM-QM-nya dulu ya, buka POM-QM-nya dulu. Saya tutup dulu. Oke. Oke, buka POM-QM-nya dulu. Setelah dibuka seperti ini, masuk pada modul ya, modul, pilih game teori ya, pilih game teori. Oke. Nah, kalau misalnya kita baru berarti misalnya ya ini new berarti kan baris sama kolomnya berapa? Kalau pada contoh ini barisnya atau pemain baris ya itu ada 2 strategi, pemain kolom ada 5 strategi. Ya, maka ini kita tulis barisnya 2, kolomnya 5. Ya, kolomnya 5. Oke, sudah. Oke. Tinggal kita isikan nilai payoff-nya atau ganjarannya di sini berapa. Pemain baris sama pemain kolom. Ya, seperti itu. Setelah kita isikan, nah ini misalnya saya sudah ada ya di sini. Buka aja ya contoh ya. Di sini file contohnya open. Nah, nanti ada ini contohnya. Nah, nilainya seperti ini. Nah, artinya di sini berarti misalnya nilai 10 ini artinya apa? Artinya keuntungan itu punya pemain baris dengan strategi 1 dan kerugian punyanya pemain kolom sebesar 10 ya kerugiannya dengan strategi 1. Kalau minus seperti ini berarti kerugian untuk pemain baris sebesar 12 dan keuntungan untuk pemain kolom sebesar 12. Maksudnya seperti itu. Setelah ini langsung saja solve. Nah, di sini kita sudah mendapatkan suatu nilai begitu, suatu nilai. Game theory result. Game theory result. Nah, nilainya di sini ya. Kita bisa ada beberapa dulu ya di sini ya. Pertama yang kita cek di sini mudah yang sudah kita bahas tadi maksimin minimum, maksimin minimax ya. Sini ya. Nah, kita lihat di sini. Maksimin. Berarti kita cari yang minimum dulu ya. Minimum dulu di sini 12, yang strategi 2, 33. Nah, maksimumnya minus 12 sama minus 33 berarti kan minus 12 maksimumnya. Kemudian untuk kolom kita pilih yang maksimum dulu, di sini maksimum ya. Nah, kemudian kita cari yang minimum. Minimumnya 38 di sini. Nah, sehingga antara hasil minimax dengan maksim ini tidak sama. Artinya apa? Di sini tidak ada, belum ada titik pelana atau saddle point. Artinya apa? Pure strategi atau strategi tunggal itu tidak terjadi di sini. Tidak ada, tidak terjadi. Nah, makanya dilakukan perhitungan selanjutnya. Pada POM-QM di sini sudah dihasilkan suatu perhitungan ya, istilahnya sudah hasilnya begitu ya, sudah hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, di sini strategi mixnya ya, strategi campurannya untuk ini game theory result ya. Pada kolom di sini game theory result, pada pada baris pemain baris itu menggunakan strategi 1 dan 2. 1 dan 2 dengan probabilitas ini ya.
saya bilang tadi sudah dihitung kita ya sebelumnya tadi manualnya ya, strategi 1 dan 2, di mana probabilitas strategi 1 itu 0,5 sekian, strategi 2 0,46 sekian. Nah, ini yang menarik untuk pemain yang kedua atau kolom, strategi yang digunakan adalah strategi 2 dan strategi 5. Ya kan? Jadi pemain yang kedua atau kolom ini fokus ya. Jadi dia fokus pada kolom strategi 2 dan kolom strategi 5 karena eh, ini adalah yang optimal buat dia, buat pemain kolom gitu. Oke, nah, titik pelananya berapa? Titik pelananya ini saddle point-nya 20,25. Jadi kesimpulannya di sini pemain baris itu strateginya 1 dan 2. Kalau pemain kolom strateginya yang digunakan adalah strategi 2 dan 5. Nah, ini ya, ini maksud dari outputnya di sini. Nah, kalau row expected value, nah ini saddle point ya, itu yang kita hitung tadi. Di mana nilai ininya sama nih, 20 ini saddle point-nya ya. Saddle point-nya 20. Gitu kan? 20. Oke, ini row ya, row baris ya. Kalau kolom sini, kolom di sini, nah ini. Nah, di sini yang sama adalah kita lihat kolom ini kan ada 5 ya, ada 5, ada 5, ada 5. Nah, mana yang dipilih? Tadi kan hasilnya 2 sama 5. Kenapa 2 sama 5? Karena dia memiliki kesamaan ini. Saddle point ini. Nah, 25 ini. 2 sama 5 ya. Nah, maka untuk pemain kolom kita menggunakan strategi 2 dan 5 dengan saddle point-nya 20,25. Nah, saddle point-nya antara kolom dan baris ini sama kan ya. Ini kan baris ya. Nah, maka ini adalah yang optimal solusi dari hasil permainan ini. Gitu. Jadi teori pada soal ini. Nah, kalau kita grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini saddle point ya. Ini titik temu. Value-nya. Ini. Jadi silakan dicoba dengan menggunakan manual juga menggunakan POMQM. Silakan dicoba. Jadi dengan menggunakan modul ini akan kita kerjakan ya. Penjelasan singkatnya tadi pertama dari output POMQM adalah kita didapatkan hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini titik pelananya 20 di sini ya, di mana untuk hasil contoh di sini adalah mix strategi campuran ya. Untuk pemain baris itu strategi 1 dan 2 ya, dengan masing-masing probabilitasnya sekian dikerjakan dilaksanakannya ya. Untuk pemain kolom itu ada 2 juga strateginya, yakni strategi 2 dan 5 yang dipilih ya. Begitu. Dengan nilai saddle point artinya titik keseimbangan antara pemain baris dan kolom itu 20. Artinya dari kesimpulan di sini strategi yang paling optimal untuk pemain baris adalah 1 dan 2, untuk pemain kolom adalah 2 dan 5. Dari game teori yang bisa dipelajari. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.